Pinjol ada kami digugat 2 miliar, OJK, AFVI, dan lain-lainnya yang mengatur segi pinjaman online yang ada di Indonesia juga dituntut dan didesa diminta untuk memblokir, menghapus, bahkan sampai mencabut izin ada kami. Setuju nggak teman-teman semuanya atas tuntutan satu nasabah yang mana dia sedang melayangkan gugatan untuk menuntut ada kami? Yuk kita simain dan lanjutkan menonton video ini sampai habis. Dalam gugatan ini, Neneng juga menyertakan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia, dan PT Bank Kephana Indonesia sebagai turut tergugat. Karena itu Nining meminta kepada turut tergugat terutama OJK agar mencabut izin ada kami, memerintahkan turut tergugat satu untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin tergugat karena telah terbukti melakukan perbuatan melawan. Pak Nining Suryani ini aja ya yang mengalami ketidakstabilan tekanan darah. Banyak sebenarnya di luar sana gitu loh. Ya, makanya saya selalu menyampaikan dengan hal seperti ini ya. Pinjol adalah solusi alternatif untuk memiskinkan masyarakat Indonesia dan mempercepat atau mempersingkat usia Anda di dunia. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-temanku semuanya. Ini ada berita terbaru. Sebenarnya ini sudah diinformasikan oleh follower saya itu sejak 3 hari yang lalu. Dia bertanya soal benar atau tidak ada kami dituntut 2 miliar oleh orang yang merasa dia tidak meminjam di aplikasi itu tiba-tiba ditagih dan dicaci maki. Oke, sebelum kita masuk ke ranah itu teman-teman semuanya, saya mau menyampaikan sama Anda kalau soal ada kami bukan kali ini saja. Saya masih ingat itu di tahun 2023 ada kami sempat dijatuhkan sanksi administratif oleh OJK ya. Habis itu sanksi itu dicabut oleh OJK di akhir Desember kalau nggak salah nanti bisa diralat aja ya, di Desember 2023, yang mana ada kami ini mengeluarkan semua bukti-buktinya bahwasannya dia itu tidak bersalah loh. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan kali ini masuk lagi dengan tuntutan lagi dan masih dengan pola ada kami. Sebenarnya bukan ada kami aja ya kalau dalam hal-hal seperti ini. Saya pribadi sering mendapatkan follower saya itu bercerita atau subscriber saya itu bercerita pernah ditagih pinjol tapi dia tidak merasa minjam di aplikasi itu. Pernah diteror pinjol tapi dia sama sekali tidak pernah bersinggungan dengan aplikasi itu. Tapi tiba-tiba ada aja nih penagihan yang masuk ke dia, bahkan sampai gilanya itu kalau tidak melakukan pembayaran bahkan data pun akan disebar, penagihan pun akan diperluas ya. Tapi setelah dengan kasus ini kira-kira ya kalau saya pribadi sebelum saya membacakan beritanya, ini kasus akan hilang dengan begitu aja gitu loh. Kenapa? Karena ya mungkin kalian sama tahu aja lah ya, walaupun ada lawyer dari si penuntut dan yang dituntut itu adalah sebuah perusahaan ya, pinjol legal ada kami. Tapi kasus ini akan mereda begitu aja tanpa Anda tahu nanti keputusan dan ending akhirnya itu seperti apa ya. Tapi kita ini saya ambil berita dari Tempo. Ini mohon izin buat Tempo ya sebagai pembahasan juga gitu lah ya. Ini nasabah gugat fintech ada kami atas teror pinjaman online. Dalam petitumnya, nasabah menggugat fintech ada kami sebesar 2,5 miliar ya. Habis itu di sini lagi, seorang nasabah pinjaman online PT Pembiayaan Digital Indonesia ada kami menggugat perusahaan fintech tersebut atas perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nasabah mengaku mengalami teror dari ada kami yang berdampak pada kesehatan. Wow, gila ya, ini dilakukan oleh Deskol gitu ya. Nanti kita lihat lagi klarifikasinya dari Direktur Utama ada kami, bagaimana nanti investigasinya gitu loh. Kalau memang
ya masih tidak terbukti juga, atau itu bukan dari ada kami dan segala macam, ya kita mau kayak mana lagi teman-teman. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 852 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PN Jakarta Selatan. Adapun sidang perdana perkara ini akan berlangsung pada Rabu 3 September 2025. Kerugian sebagai kompensasi akan rasa takut penggugat akan dipermalukan oleh tergugat. Kondisi kesehatan penggugat yang menurun akibat teror dari tergugat sehingga penggugat memutuskan untuk working from home ya. Rasa cemas penggugat mengingat riwayat kesehatan penggugat yang harus menjaga tingkat kestabilan tekanan darah. Kata nasabah bernama Nining Suryani itu dalam petitumnya seperti tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP dikutip Senin 25 Agustus 2025 ya. Sebenarnya bukan Mbak Nining Suryani ini aja ya yang mengalami ketidakstabilan tekanan darah. Banyak sebenarnya di luar sana gitu loh. Ya, makanya saya selalu menyampaikan dengan hal seperti ini ya. Pinjol adalah solusi alternatif untuk memiskinkan masyarakat Indonesia dan mempercepat atau mempersingkat usia Anda di dunia ini gitu loh. Ya, karena tingkat kesetresan yang terlalu berlebihan akan menimbulkan dampak serius pada kesehatan. Gula darah naik, ya tekanan darah naik, diabetes pun masuk, asam urat pun berjadi, pokoknya banyak lagi gitu loh. Asam lambung, semuanya. Ya, itu karena pola pikir dan kesetresan yang sangat berlebihan. Bagus sih sebenarnya, kita dukung ya. Habis itu dalam petitumnya, Nining menggugat ada kami sebesar 2,005 miliar. Jumlah itu terdiri dari kerugian material sebesar 5 juta dan imaterial sebesar 2 miliar. Kerugian material ini, kata Nining, setara akibat dari risiko kesehatan yang timbul dari teror ada kami. Selain itu, Nining meminta ada kami membuat pernyataan minta maaf di media nasional berukuran 1/4 halaman selama 2 hari berturut-turut. Ya, wih mantap ya, sebagai permintaan maaf ya. Dalam gugatan ini, Nining juga menyertakan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia, dan PT Bank Kephana Indonesia sebagai turut tergugat. Karena itu Nining meminta kepada turut tergugat terutama OJK agar mencabut izin ada kami, memerintahkan turut tergugat 1 untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin tergugat karena telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, kata Nining. Nah, ini kalau di sini poinnya. Kalau poinnya di sini untuk Mbak Nining, memang harapan bukan Mbak Nining aja ya, harapan semua masyarakat Indonesia, ya terutama mereka yang sudah merasakan dampak serius ketika mereka sudah minjam di pinjol, pasti harapan mereka adalah pencabutan izin, pemblokiran, dan penghapusan. Tapi ini diibaratkan mimpi di siang bolong gitu loh. Ya kita sama lihat aja nanti ya. Oke, ini sama aja mimpi di siang bolong. Tapi kalau sebatas denda sebesar 5 juta atau 2 miliar tadi, saya sih oke-oke aja ya. Mungkin setengah ya ada kemungkinan untuk dikabulkan gitu loh. Tapi kalau sampai meminta kepada OJK untuk mencabut izinnya, memblokir, menjatuhkan status mereka jadi ilegal, itu sama ibarat kita meminta bintang jatuh dari langit. Mustahil gitu ya, mustahil banget. Tapi ya tidak ada yang nggak mungkin gitu loh. Cuman kemungkinan kalau saya pribadi 5% terkabul. Ya kemungkinan saya 95% tidak terkabul ya. Sementara itu, Nining meminta Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia agar membentuk komite khusus untuk menjatuhkan sanksi kepada ada kami selaku anggota asosiasi. Nining juga meminta ada kami membayar uang paksa sebesar 1 juta per hari apabila lalai menjalankan putusan perkara ini. Hingga tulisan ini ditayangkan,
Brand manager ada kami Jonathan Chris belum merespon upaya konfirmasi dari Tempo. Ini mantap sih sebenarnya teman-teman. Mantap, dari isi gugatannya itu luar biasa gitu. Tapi kalau harapannya itu tentang pencabutan izin, pemblokiran, saya rasa itu nggak akan terjadi. Ya, ini bukan saya mematahkan semangat, tidak. Karena poinnya gugatannya ada ke OJK, ada ke AFVI. Kita selama ini tindakan yang dilakukan OJK apa gitu. OJK tidak mau mencabut izin pinjol, kecuali pinjol sendiri mengundurkan diri. AFVI kita sama tahu, AFVI dipimpin oleh petinggi pinjol juga. Ya, ada kami, kita sama tahu, ada kami posisinya di AFVI itu apa gitu. Ya, mungkin teman-teman bisa cek aja nanti seperti apanya, tapi ya kita sama-sama berdoa aja ya, mudah-mudahan ya semua gugatan ini bisa dikabulkan gitu ya. Harapan kita bisa dikabulkan, walaupun kemungkinannya itu sangat tipis teman-teman semuanya ya, biar ada efek jerah ya. Kalau tentang ada kami ini, laporan demi laporan kepada saya aja itu bukan sedikit banyaknya, walaupun terkadang debt collector yang melakukan penagihan tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya, tidak menyebutkan nama aplikasi dia di ada kaminya atau dari mana. Ini yang membingungkan itu di sana gitu. Cuman biasanya para si debitur itu atau para si nasabah itu, dia selalu menduga itu dilakukan oleh ada kami, karena dia gini, saya meminjamnya cuma di sana bang, tapi begitu saya lihat bukti chat dan segala macam itu, mereka tidak menyertakan nama aplikasi ada kami. Makanya saya bilangin ini harapannya tipis gitu loh ya kan. Karena di tahun 2023 itu aja kan sempat viral juga tuh di Twitter, pinjol PS Rakyat. Kan kasus yang viral itu kan ada kami juga, sampai dijatuhkan sanksi sama OJK, dan akhirnya di Desember itu dicabut lagi sanksinya, itu dicabut lagi gitu. Dan sampai sekarang ya adem-adem aja ya, baru sekarang juga mencuaknya gitu loh. Tapi teman-teman semuanya penasaran gak sih apa yang terjadi sehingga Mbak Nining ini melakukan gugatan seperti itu? Yuk kita bacakan berita. Nah, ini biar teman-teman tahu duduk perkaranya itu seperti apa ya. Duduk perkara korban teror pinjol hingga akhirnya gugat 2 miliar ke ada kami ya. Korban teror menuntut ada kami membayar kerugian material imaterial 2,005 miliar. Bagaimana duduk perkaranya ini ya. Ini masih di Tempo ini. Perempuan berinisial NS membeberkan duduk perkara teror oleh penagih pinjaman perusahaan fintech PT Pembiayaan Digital Indonesia ada kami. Yang dihadapinya sejak pertengahan Juni lalu, NS menceritakan telah mendapatkan puluhan penagihan telepon dari debt collector yang kemudian masuk ke ponsel NS setiap hari. Ya, puluhan penagihan yang masuk setiap hari. NS adalah nama samaran dari korban penyalahgunaan data pribadi berupa kartu tanda penduduk untuk pinjaman online atau pinjol. Perempuan ini kesal karena selama ini tak pernah meminjam dana ke ada kami, tapi tiba-tiba ditagih oleh penagih hutang. Nah, ini masalahnya teman-teman semuanya. Makanya tadi di awal saya sampaikan, kasus seperti ini bukan ada kami saja gitu loh. Banyak pinjol-pinjol lainnya sebenarnya yang tiba-tiba melakukan penagihan kepada nasabah, padahal nasabah ini tidak melakukan pinjaman. Ada apa sebenarnya? Apakah ada oknum yang sengaja memanfaatkan data ini, meminjam di aplikasi itu, tapi aplikasi hanya taunya di nomor itu tersebut? Cuma pertanyaannya adalah, dari mana si penipu ini mendapatkan nomor telepon dan data-data si nasabah? Dan habis itu, semudah itukah untuk menjebol satu aplikasi pinjol yang legal, resmi, terdaftar di OJK, sementara syaratnya itu harus verifikasi wajah, foto selfie dengan KTP dan segala macam? Ya, apakah semudah ini gitu loh? Saya agak curiga ini dilakukan internal atau eksternal, cuma masih ada kaitannya gitu loh. Ya, kita bacakan dulu teman-teman semuanya. Ini perempuan ini kesal karena selama ini tak pernah meminjam dana ke ada kami, tapi tiba-tiba ditagih oleh penagih hutang ya. Kuasa hukum NS Bangun Simamora mencatat ada 310 panggilan telepon yang masuk ke ponsel kliennya sejak 18 Juni hingga 14 Juli 2025.
Kepada NS, penagih dari Ada Kami mengancam bakal mempermalukan ke media sosial kalau tak membayar pinjaman. Nah, bahasa-bahasa seperti inilah. Ya, diancam, dipermalukan, diteror berkali-kali, kata kepada Tempo pada Selasa 26 Agustus 2025. Bayangin teman-teman. Pasti teman-teman juga mendapatkan hal yang sama dari pinjol-pinjol berbeda. Selain itu, Bangun mengatakan penagihan Ada Kami juga menghubungi klien di luar jam kerja. Bahkan beberapa kali Ada Kami menagih pinjaman pada pukul 10 malam. Lebih jauh, Bangun mencurigai penyalahgunaan data pribadi klien itu berasal dari internal maupun eksternal Ada Kami, sebab tak mungkin platform fintech memiliki data pribadi seseorang tanpa ada registrasi. Cocok. Ya, kan berapa banyak tuh. Habis itu, selain dari penyalahgunaan data pribadi, ada satu kasus lagi nih, teman-teman. Dia habis meminjam nih. Kita sebut aja meminjam di aplikasi A. Meminjam di aplikasi A, dananya cair. Ya, dananya cair sebesar 3 juta. Dia meminjam nih. Ya, contoh teman-teman semuanya meminjam di aplikasi A. Dana cair, dana sudah masuk ke rekening Anda. Nggak beberapa lama habis itu, 15 menit atau 1 jam, tiba-tiba masuk telepon dengan dalih double pengiriman, ya, dan meminta lagi dana untuk dibalikkan. Habis itu adanya kesalahan sistem, meminta lagi dana untuk dibalikkan daripada nanti terjadi double penagihan. Pertanyaan saya adalah, ini orang kan mendaftarnya cuma di aplikasi itu, oke, dananya cair, selesai. Habis itu pertanyaannya, dari mana si penipu ini mendapatkan nomor? Nanti kalau misalnya itu dilaporkan, pihak aplikasi tidak bertanggung jawab, oh itu bukan kami. Ya, kami tidak mau tahu. Yang penting kami sudah mengirimkan dana dan kami tidak ada nelpon-nelpon lagi. Nah, pertanyaannya, nomor telepon yang masuk menelpon menyampaikan ada double penagihan, double pengiriman ini, dapat nomor itu dari mana? Dapat data itu dari mana gitu loh. Ya kan? Sementara kita mengajukan cuma di sana gitu. Ya enggak, teman-teman semuanya. Kita lanjutkan dulu. Ini cocok sesuai dengan logika saya ya. Sebab tak mungkin platform fintech memiliki data pribadi seseorang tanpa adanya registrasi. Nah, benar. Sejak NS diteror, Bangun sudah 2 kali mengirimkan somasi ke Ada Kami. Somasi dilayangkan karena Ada Kami melawan hukum dengan meneror, menagih pinjaman dari korban penyalahgunaan data pribadi dan mengganggu personal kliennya. Kami kirim somasi baru berhenti menelpon, ujarnya. Kendati demikian, Bangun mengatakan tak bisa membiarkan perilaku Ada Kami. Dia pun menggugat perbuatan melawan hukum Ada Kami ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 852/PDT G/2025 PN Jakarta Selatan. Sidang perdana perkara dijadwalkan berlangsung Rabu 3 September 2025. Atas kerugian imaterial dan material akibat mendapat teroran, NS pun meminta Ada Kami membayar 2 miliar 5 juta ya. Kerugian material sebesar 5 juta dan imaterial 2 miliar. Oke. Selain itu, hitungan kerugian material juga sebagai kompensasi rasa cemas penggugat. Dalam gugatan memerintahkan turut tergugat untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin. Oke, ini yang sudah kita bacakan di awal tadi, teman-teman. Jadi duduk perkaranya yang bersangkutan tiba-tiba diteror gitu loh. Yang bersangkutan katanya dalam hal ini merasa tidak meminjam di aplikasi itu gitu. Dan habis itu ada juga penyalah aturan. Ya, terlepas dia meminjam atau tidaknya, ada juga penyalah aturan. Penyalah aturannya itu menagih di luar batas ketentuan. Makanya saya bilangin, terkadang aturan OJK itu ya sebatas sampah aja sih. Sampah yang tidak diikuti oleh pihak pinjol. Aturan OJK menyampaikan penagihan dilakukan jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Penagihan dilakukan jam 10 malam kok. Jam 11 malam kok. OJK menyampaikan dilarang melakukan penagihan dengan pengancaman. Ini diancam. Mau disebarluaskan ke media sosial dan segala macam, walaupun ya, kalaupun ancaman itu dibuka, saya yakin tidak akan menyebutkan nama Ada Kami. Saya yakin banget itu. Ya, kalau dia mengancam berupa WhatsApp, dia tidak akan menyebutkan nama Ada Kami gitu loh. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, kami akan sebarkan data Anda ke media sosial. Bayarkan hutang Anda di Ada Kami, tidak akan mungkin. Paling bayarkan hutang Anda di pinjaman online, biasanya seperti itu. Ya, dan pendapat teman-teman semuanya,
Ya silahkan isi pendapat Anda semuanya, dan kita berharap semua gugatan dan semua tuntutan yang dilayangkan NS tadi itu benar terkabul dan terbukti pinjol.